Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di rumah ini dengan sukacita dan hati yang gembira Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan atas berkat yang Kau berikan berupa dengan kesehatan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati dan lindungilah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sukacita kita pagi hari ini bersama dengan keluarga Butar-Butar Inang Boru Nenggolan, kami menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat 3. Firman Tuhan berkata, "Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan?" Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kudus dan kita manusia yang jauh dari kata sempurna. Jauh dari kata sempurna karena kita sangat menyadari di sana sini kita masih memiliki banyak kekurangan. Dalam banyak hal kita masih melakukan kesalahan-kesalahan dan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimanakah kehidupan kita apabila Tuhan tidak memberikan belas kasihan kepada kita? Apa jadinya kita bila Tuhan selalu mengingat-ingat kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dalam hidup kita? Tentu melalui firman ini kita diajak supaya kita merenungkan dalam bagaimana cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita, yang tidak memandang kita hanya dengan kesalahan yang kita perbuat, tapi Tuhan melimpahkan kasih setia dan cintanya kepada kita. Inilah ungkapan hati dari seorang pemazmur, Raja Daud, yang meskipun dia seorang raja yang telah dipilih oleh Tuhan, tapi dia mengakui bahwa dia pun sering sekali jatuh ke dalam dosa, melakukan kesalahan dan pelanggaran yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Apabila Daud merasa dan merenungkan bahwa kasih Tuhan begitu besar, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita sadar bahwa kita sering jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang ada di sekitar kita. Kita sering melakukan kesalahan, bahkan kita tahu bahwa itu bertentangan dengan firman Tuhan, tapi kita langgar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah perenungan dari seorang Raja Daud untuk melihat dirinya berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Di sini dia sangat mengagumi bahwa Tuhan dalam kekudusannya tetap mau memberikan pengampunan bagi orang-orang yang bersalah, bagi setiap orang yang berdosa. Demikian juga kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita setiap saat menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Bagaimana keberdosaan kita, bagaimana kegagalan kita untuk memenuhi hukum Tuhan, atau semua yang diinginkan, ditetapkan Tuhan, yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Pengampun. Jangan ragu untuk mau datang kepadanya. Siapapun kita, apapun masa lalu kita, apapun akar pahit yang mengikat kita selama ini, saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan.
Dia mau merangkul kita. Seperti anak yang hilang, bapaknya dari kejauhan sudah membuka tangannya dan ingin sekali memeluk anaknya yang hilang selama ini. Demikian juga kita di hadapan Tuhan. Tuhan pun mau menerima kita. Tuhan pun pasti akan mau mengampuni kita, asalkan dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan-kesalahan kita, dan memiliki komitmen untuk meninggalkan masa lalu kita, manusia lama kita, sehingga kita hidup baru di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, apabila Tuhan memiliki karakter agung seperti itu, yang memiliki pengampunan yang tiada batas, demikian juga harapannya dengan kita yang percaya kepadanya. Mari kita juga memiliki karakter yang dimiliki Tuhan untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan sudah baik menerima kita apa adanya, mari kita juga melepaskan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan, yang menyakiti kita, atau pernah merugikan kita, atau yang pernah membuat kita menderita dalam hidup kita. Jangan simpan namanya dalam hati kita dengan dendam, dengan amarah, apalagi dengan rancangan-rancangan yang jahat dalam diri kita. Tapi lepaskanlah pengampunan, karena itu yang akan membuat hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, dan tentu kita akan hidup dalam kelimpahan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita jalani aktivitas kita hari ini dengan sukacita, dan mari kita meninggalkan semua kesalahan-kesalahan kita, hidup lebih baru lagi di dalam Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini yang meneguhkan kami, semakin membuat kami terkagum atas kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami, menerima kami siapapun dan bagaimanapun pelanggaran dan kesalahan kami. Ya Tuhan, secara pribadi kami sadar apa yang kami lakukan selama ini, atas kegagalan kami untuk mengikuti Tuhan, atas banyaknya dosa yang kami lakukan. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan dengan kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan kami, karena kami tahu Tuhan Maha Murah dan Pengampun. Ampunilah kami Tuhan, terimalah kami, dan ajarkan kami untuk tidak lagi mengulangi segala kesalahan kami dan dosa-dosa kami, sehingga kami bisa hidup baru bersama dengan Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami serahkan hidup kami dalam menjalani aktivitas kami, semua yang telah kami rencanakan atau yang belum kami rencanakan. Kami mohon Tuhan yang menuntun kami, menerangi jalan kami, sehingga kami bisa mengikut Tuhan dan melakukan segala kebaikan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Mang Butar-Butar Inang di sini. Kiranya Engkau melimpahi keluarga ini dengan damai sejahtera, memberikan kesehatan dan menambahkan sukacita bagi keluarga ini. Terima kasih Tuhan buat anak kami David yang diterima di PTN, dan kami berdoa untuk studinya. Kiranya Tuhan berkati juga buat adiknya Pitua, supaya Tuhan yang senantiasa memberikan ketekunan dan hikmat dari Tuhan untuk belajar online sampai saat ini. Kami juga berdoa untuk keluarga Amang Situmeang yang saat ini sedang dalam kondisi sakit. Pariban dari keluarga ini, kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan pemulihan. Bagaimanapun sekarang kondisinya Bapa, kami percaya belas kasihan Tuhan, tangan Tuhan yang kudus akan memberkatinya dan memberikan kesembuhan baginya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kami tetap dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati engkau sekalian. Amin.